Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masih di matriks, tapi kita akan bahas tentang operasi pada matriks. Ya, nah, jadi pada dasarnya operasi pada matriks itu ada 4 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan operasi penjumlahan matriks, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan operasi pengurangan matriks, kemudian operasi perkalian dan operasi transpos pada matriks. Ya. Nah, sekarang kita lihat uh, yang masalah yang muncul di sini ya. Nah, jadi dalam konteks kehidupan nyata, terkadang kita diperhadapkan pada masalah-masalah seperti yang ada pada masalah 3.3 ya. Jadi toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda, di mana manajer produksinya ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan ya. Biaya masing-masing kue seperti pada tabel berikut. Jadi tabel biaya di kota A dalam rupiah itu ada bahan kue untuk brownies sebesar 1 juta dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah eh, berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan matriks. Jadi kalau kita misalkan matriks biaya untuk di kota A itu sebagai matriks A, ya. Jadi kita misalkan, jadi solusinya itu, ya. Kita misalkan A itu, ya. Misalkan matriks biaya di kota A itu, matriks biaya di kota A, ya. Itu kita misalkan sebagai matriks A ya. Sebagai matriks A. Kemudian untuk yang di kota B ya. Kemudian untuk yang di kota B dan matriks biaya di kota B dan matriks biaya di kota B itu kita misalkan sebagai matriks B misalkan. Nah, tentunya maka matriks biaya kedua toko tersebut itu bisa disajikan dalam bentuk sebagai berikut ya. Jadi untuk matriks A ya, kita bisa sajikan dalam bentuk jadi matriks A itu kita bisa sajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi entry-entry untuk matriks A itu adalah kita lihat di sini bahwa entry untuk yang elemen di baris pertama di kolom pertama itu adalah entry-nya adalah 1 juta. Berarti di sini adalah 1 juta. Ya. Nah, untuk di baris pertama kolom kedua itu adalah 1.200.000, berarti di sini 1.200.000. Untuk yang baris kedua kolom kedua itu adalah baris kedua kolom pertama itu adalah 2 juta. Kemudian untuk yang berikutnya entry di baris kedua kolom kedua adalah 3 juta. Jadi untuk yang matriks biaya di kota A itu kita bisa misalkan dalam bentuk matriks dengan dimensi atau ordo 2 kali 2 ya. Nah, sama halnya analoginya sama dengan matriks B ya. Jadi matriks B itu juga 2 kali 2 karena di sini di tabelnya itu terdiri atas 2 baris dan 2 kolom. Berarti di sini adalah 1.500.000. Kemudian di sini adalah 1.700.000. Kemudian setelahnya itu adalah 3 juta. Dan di sini adalah 3.500.000. Jadi maksudnya apa? Jadi 1 juta itu menyatakan bahan kue untuk brownies di kota A ya. Jadi ini menyatakan bahan kue brownies untuk di kota A. Kemudian yang 1.200.000 ini menyatakan besarnya biaya bahan kue yaitu Bika Ambon di kota A dan seterusnya. Jadi ini tabel ini dinyatakan dalam matriks akan jadinya seperti ini. Nah, tentunya kalau kita berbicara total biaya ya, total biaya yang diperlukan di kedua toko tersebut ya. Jadi total biaya untuk bahan kue yang berupa brownies itu kita bisa lihat bahwa di kota A itu adalah bahan kue untuk brownies itu adalah sebesar 1 juta, sedangkan di kota B itu adalah sebesar 1.500.000. Nah, artinya apa? Ya.
Berarti kita bisa tulis bahwa total biaya ya, total biaya bahan untuk brownies ya, itu bisa kita tulis ya, di kota A sebesar 1 juta ya, sebesar 1 juta, di kota B sebesar 1.500.000. Berarti totalnya adalah, ini kelebihan 1 ya, kelebihan 1. Berarti totalnya berapa? Totalnya adalah 2.500.000 ya, seperti itu. Nah, sama juga untuk yang total biaya ya. Untuk yang kedua itu adalah total biaya bahan untuk Bika Ambon ya. Itu sebesar berapa? Itu adalah berarti untuk yang di kota A itu sebesar 1.200.000, sementara di kota B itu total bahannya adalah sebesar 1.200.000. Berarti kita tinggal jumlahkan. Berarti 1.200.000 tambah dengan 1.700.000. Hasilnya adalah 2.900.000. Nah, itu untuk total bahan kue ya. Jadi untuk brownies, kemudian untuk Bika Ambon. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus memperhitungkan total biaya untuk juru masaknya ya. Jadi total biaya chef ya. Total biaya chef atau juru masak untuk brownies. Untuk brownies ya. Jadi di kota itu kita dapatkan sebesar 2 juta, sementara di kota B itu adalah sebesar 3 juta. Berarti totalnya adalah 2 juta ya, ditambah dengan 3 juta. Totalnya adalah 5 juta. Nah, kemudian total biaya chef ya, total biaya chef untuk Bika Ambon itu sebesar berapa? Untuk Bika Ambon itu sebesar 3 juta untuk di kota A, sementara di kota B itu adalah 3.500.000. Berarti totalnya adalah 3 juta tambah dengan 3.500.000. Totalnya adalah 6.500.000. Nah, keempat total biaya ini bisa dinyatakan dalam matriks ya. Bisa dinyatakan dalam matriks. Jadi kalau kita konversi ke dalam bentuk tabel, kemudian kita konversi ke dalam bentuk matriks, maka kita akan dapat seperti ini ya. Jadi di sini adalah bahan kue. Di sini adalah untuk biaya chef. Nah, untuk bahan kue, untuk brownies totalnya berapa? Untuk bahan kue brownies, kemudian di sini adalah Bika Ambon ya. Nah, untuk yang bahan kue untuk brownies kita dapat itu adalah 2.500.000. Berarti di sini adalah 2.500.000. Nah, untuk Bika Ambon itu sebesar 2.900.000 ya. Nah, untuk yang total biaya chef di kota A itu adalah sebesar totalnya semua untuk kota A dan kota B itu adalah, untuk yang brownies sendiri itu adalah sebesar 5 juta. Ya. Ini sebesar 5 juta. Nah, untuk yang biaya chef untuk Bika Ambon itu adalah sebesar 6.500.000. Nah, jadi ini kita bisa nyatakan dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks, jadi ini ya. Jadi ini total biaya pada tabel ini ya, itu kalau kita perhatikan itu sama saja kita menjumlahkan antara matriks A dengan matriks B ya. Jadi ini sama saja matriks A ditambah dengan matriks B ya. Nah, jadinya apa? Nah, kita lihat ya. Nah, matriks A ya, dari awal ya kita sudah dapat entry-entrynya. Matriks A entry-nya itu adalah 1 juta, kemudian di sini adalah 1.200.000, kemudian di sini adalah 2 juta, dan di sini adalah 3 juta. Ya. Kemudian matriks B itu entry-entry-nya adalah di sini 1.500.000, di sini adalah 1.700.000,
Kemudian di sini adalah 3 juta, ya. Dan di sini adalah 3.500.000. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ternyata untuk mendapatkan total biaya untuk bahan kue di kota A dan kota B dan total biaya untuk save-nya itu kita bisa perhatikan bahwa kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan entry-entry yang seletak atau elemen-elemen yang bersusuaian. Jadi angka 2.500.000 ini kita peroleh dari penjumlahan dari entry yang terletak pada baris pertama, kolom pertama pada matriks A itu dijumlahkan dengan elemen yang terletak pada baris pertama, kolom pertama matriks B. Berarti kita dapat berapa? Berarti 1 juta tambah 1.500.000, berarti kita peroleh 2.500.000. Demikian pula dengan entry pada baris pertama, kolom kedua, kita dapat dari penjumlahan dari entry pada baris pertama kolom kedua pada matriks A dijumlahkan dengan entry yang bersusuaian pada matriks B. Berarti kita harus cari juga entry pada matriks B yang terletak pada baris pertama kolom kedua. Berarti jadi berapa? Berarti 1.200.000 tambah 1.700.000. Berarti adalah 2.900.000. Demikian pula dengan yang ini ya. Jadi kita lihat yang bersusuaian. Ini bersusuaian dengan ini. Berarti kita akan peroleh hasilnya tinggal dijumlah. Berarti di sini adalah 5 juta. Ya. Nah, berarti yang terakhir kita tinggal perhatikan elemen yang mana. Elemen yang mana? Yang ini ya. Berarti yang ini bersusuaian dia berada pada baris kedua, kolom kedua. Berarti cari juga yang di B yang elemen yang bersusuaian. Berarti 3.500.000. Berarti kita sisa jumlahkan. Berarti jadinya berapa? 6.500.000. Oke. Nah, kalau kita perhatikan bahwa dari konsep ini kalau kita cermati lebih mendalam bahwa ternyata pada penjumlahan matriks itu ada syarat yang harus dipahami ya. Jadi dalam konteks di atas bahwa kita dapat mendefinisikan bahwa penjumlahan dua matriks dalam konteks matematis itu harus memenuhi syarat yang pertama ya. Jadi syaratnya itu jadi matriks A ditambah B itu ini bisa dijumlahkan ya. Ini bisa dijumlahkan. Jadi matriks A dan matriks B itu dapat dijumlahkan jika syaratnya apa? Jika syarat utamanya adalah ordonya harus sama ya. Jadi dijumlahkan jika ordo atau dimensi ya, ordo dari matriks A dan B itu harus apa? Harus sama. Ya. Harus sama. Harus sama. Jadi kalau diperhatikan bahwa pada matriks A ini pada contoh di atas itu adalah ordonya 2x2 dan matriks B itu juga 2x2. Jadi intinya secara konsep bahwa untuk menjumlahkan dua buah matriks syarat yang pertama itu adalah ordonya harus sama. Kemudian untuk mendapatkan elemen-elemen atau entry-entry dari penjumlahan matriks itu adalah kita harus lihat, kita harus menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian ya. Nah itu seperti itu konsepnya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke pengurangan matriks ya. Itu konsepnya penjumlahan. Nah sekarang kita masuk ke pengurangan matriks. Nah kita perhatikan contoh masalah ke 3.4 ya. Nah, di masalah 3.4 ini itu terkait dengan mirip dengan masalah yang pertama ya. Nah, di sini ada satu disajikan bahwa sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama setahun yang dinilai sama dengan 10% dari harga perolehan sebagai berikut. Nah, di sini ada jenis aktiva mesin A, kemudian harga perolehannya 25 juta dan seterusnya. Nah, sekarang lengkapilah tabel tersebut dengan menggunakan matriks ya. Nah, kalau kita misalkan harga perolehan itu ya, jadi untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Jadi kalau kita misalkan harga perolehan ya.
Jadi untuk misalkan ini kan ada harga perolehan. Di sini adalah harga perolehan itu, ini misalkan saja sebagai dimisalkan sebagai apa? Ya, matriks A. Kemudian untuk yang penyusutan, ya, untuk yang penyusutan tahun pertama, ya, tahun pertama itu dimisalkan sebagai apa? Dimisalkan sebagai matriks B. Nah, tentunya untuk mencari harga dalam hal ini harga bahan baku, otomatis kan harus kita perkurangkan antara harga perolehan dengan harga penyusutan. Ya. Artinya apa? Ya, artinya kita tinggal data entry untuk matriks A-nya, kemudian matriks B, kemudian kita perkurangkan. Berarti matriks A itu kita bisa tulis ya, entry-entry-nya yang mana saja. Dia ada 3 baris ya dalam ini yang kita perhatikan. Di sini ada 3 baris, ada 1 kolom. Berarti entry-nya adalah baris pertama, kolom pertama itu adalah 25 juta. Di sini adalah 25 juta. Kemudian baris kedua, kolom pertama itu adalah 65 juta. Ini. Kemudian baris ketiga, kolom pertama itu adalah 48 juta. Ya. Nah, ini untuk matriks A. Kemudian matriks B itu bisa tulis ya, kita perhatikan matriks B itu kolom yang tabel penyusutan. Nah, ternyata di sini juga ada 1 kolom 3 baris. Berarti entry-nya yang mana saja? Baris pertama yang mana? 2.500.000 ya. Ini 2.500.000. Baris kedua kolom pertama adalah 6.500.000. Kemudian ini adalah 4.800.000. Nah, untuk mencari harga baku, ingat harga baku itu apa? Harga baku itu sama dengan harga perolehan dikurangi dengan harga penyusutan. Berarti harga perolehan ini dikurangi dengan harga penyusutan. Ya. Nah, berarti dengan kata lain, untuk mendapatkan harga baku itu, kita tinggal memperkurangkan antara matriks A dengan matriks B. Berarti harga baku itu sama saja ya, matriks A dikurangi dengan matriks B. Ya, berarti matriks A dalam hal ini matriks A itu adalah matriks untuk biaya matriks untuk harga perolehan, sedangkan B itu adalah matriks untuk penyusuan pada tahun pertama. Berarti entry-nya matriks A yang mana? Berarti 25 juta. Kemudian 65 juta. Kemudian di sini adalah 48 juta. Ya, ini dikurang dengan matriks B. Matriks B yang mana? 2.500.000. Kemudian di sini adalah 6.500.000. Kemudian di sini adalah 4.800.000. Nah, dengan demikian ya, untuk mendapatkan entry-entry dari matriks pengurangan sebenarnya itu kita bisa dapatkan dari konsep matriks penjumlahan. Ya, jadi konsepnya sama ya. Nah, jadi kita menerapkan konsep penjumlahan 2 buah matriks pada pengurangan matriks. Berarti kita harus perkurangkan elemen-elemen yang bersesuaian. Berarti dalam hal ini elemen-elemen yang bersesuaian itu adalah berarti untuk mendapatkan entry matriks pada baris pertama kolom pertama itu adalah tinggal diperkurangkan yang ini kan. Yang ini adalah dia bersesuaian dengan elemen ini, bersesuaian dengan yang ini. Berarti jadinya berapa? 25 juta kurang 2.500.000 berarti 22 juta 500 ya. Di sini adalah 22 juta 500 ya. Nah, kemudian yang berikutnya sama. Berarti yang di sini 65 juta cari elemen yang bersesuaian. Ini bersesuaian dengan ini ya. Berarti 65 juta kurang 6.500.000 berarti kita dapat 58.500 ya. 58.500. Nah, kemudian sama. Yang ini elemen ini bersesuaian dengan ini berarti 48 juta kurang 4.800.000. Jadinya adalah berapa itu?
43.200 ya. Kita dapat 43.200. Oke. Nah, jadi kita dapat 43 ya 43.200 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk pengurangan matriks A kurang B itu kita dapat peroleh dari konsep penjumlahan matriks Jadi artinya A kurang B itu dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata A kurang B itu sama saja dengan A ditambah dengan minus B. Jadi ini merupakan matriks yang entry-nya berlawanan dengan setiap entry yang bersesuaian dengan matriks B. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk konsep pengurangan matriks itu syarat yang harus dipenuhi itu pertama juga ordonya harus sama atau dimensinya harus sama. Ya, itu syarat yang harus dipenuhi sehingga kita bisa terapkan pengurangan matriks. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya ya. Nah, yang berikutnya itu adalah terkait dengan perkalian skalar dengan matriks. Jadi di sini perlu dipahami bahwa perkalian skalar dengan matriks itu ya, itu adalah suatu matriks dikalikan dengan bilangan real K ya. Jadi bilangan skalar itu merupakan sebuah bilangan real ya, anggaplah K, maka perkalian matriks bilangan real K dengan A itu artinya setiap entry-entry elemen dari matriks A itu dikalikan dengan K. Seperti itu maksudnya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa apabila sebuah matriks itu berordo misalkan M kali N dengan anggaplah matriks A, kemudian matriks A itu dikalikan dengan matriks K. Jadi misalkan A itu adalah ordonya adalah M kali N, kemudian anggaplah di sini kita anggap bahwa matriks C ya. Kita anggap bahwa matriks C itu merupakan hasil perkalian skalar dengan matriks K yang ordonya M kali N ya. Jadi di sini K itu adalah bilangan real ya. Bilangan real atau sebagai skalar dengan syarat bahwa K-nya itu adalah elemen real. Maka matriks C itu bisa kita hasilkan bahwa ini artinya bahwa setiap elemen-elemen dari matriks A itu kita kalikan dengan K ya. Jadi matriks C itu Cij. Jadi anggota matriks C pada baris kiri dan kolom kiri itu kita dapat K dikali dengan Aij. Jadi ini artinya bahwa setiap entry dari matriks A itu dikalikan dengan K, entry yang berada pada baris kiri dan kolom kiri. Contoh ya, sebagai contoh. Misalkan saya punya matriks, misalkan anggaplah matriks A ini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kalau misalkan matriks C itu adalah sama dengan 2A, maka ditanya itu 2A-nya berapa? Ya, maka ini berapa? Nah, caranya gimana? Artinya, setiap entry dari matriks A itu kita kali 2. Ya, berarti kita dapat 2 kali 1, berarti di sini adalah 2, kemudian 2 kali 2, jadi ini kalikan masuk ya. Setiap entry-nya ini masuk, kemudian ini juga, berarti kita akan peroleh, di sini 2 kali 2 berarti 4, kemudian di sini kita peroleh, sini ya, kali semua. Berarti kita akan peroleh di sini adalah entry baris kedua kolom pertama, berarti di sini ada 2 kali 3, 6, di sini adalah 8. Seperti itu. Jadi pada dasarnya kita kalikan dengan setiap entry pada matriks tersebut kita kalikan dengan bilangan skalar yang dimaksud. Ya, itu perkalian dengan skalar. Nah, sekarang kita masuk ke operasi perkalian. Nah, di operasi perkalian untuk memahami konsep dari operasi perkalian bisa dilihat pada masalah 3.5 ya. Nah, tentunya kita lihat masalah 3.5, suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera dan seterusnya ya.
Jadi disajikan dalam bentuk matriks. Jadi kebutuhan peralatan dari setiap cabang itu ada. Yang pertama itu handphone, ini dinyatakan dalam unit, satu unit, kemudian komputer dan sepeda motor. Kemudian ada matriks untuk yang menyatakan harga tiap peralatan itu ya, tiap unit. Nah, tentunya untuk menyelesaikan persoalan ini ya, menjawab bagaimana menentukan total biaya pengadaan peralatan, tentunya untuk setiap cabang ini tentunya bukan permasalahan yang susah ya, yang sulit. Nah, kita bisa selesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep matriks ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa matriks C itu ya, jadi saya bisa anggap bahwa misalkan C itu ini menyatakan matriks ya, matriks yang merepresentasikan misalkan merepresentasikan jumlah unit ya. Jumlah unit ya, setiap peralatan ya, jumlah unit setiap peralatan ini ya, jumlah unit setiap peralatan di setiap cabang ya, di setiap cabang. Jadi maksudnya apa? Jadi yang ini semua ini, yang ini kita misalkan sebagai matriks C. Berarti artinya apa? Berarti matriks C itu kalau kita lihat dimensinya, karena matriks C itu dia punya 3 baris dan 3 kolom, maka dimensinya adalah 3 kali 3. Maka kita bisa tulis bahwa matriks itu 3 kali 3 dengan apa namanya, entry-entrynya yang mana. Berarti kita lihat 783 itu pada baris pertama, 783, kemudian baris kedua adalah ini ya, baris kedua adalah 562, ini baris kedua, kemudian baris ketiga adalah 452 ya. Nah kemudian untuk yang harga ini ya, harga tiap unit peralatan itu kita bisa misalkan sebagai D ya. Jadi matriks D itu kita bisa, ini matriks yang menyatakan, misalkan matriks yang menyatakan harga per unit ya, harga per unit setiap peralatan. Nah otomatis matriks D itu kita bisa tulis ya. Nah, kalau kita lihat matriks D-nya itu ya, kalau kita lihat ordonya itu jumlah barisnya itu adalah ada 3, jadi baris itu terkait dengan lajur horizontal, kemudian yang jumlah kolomnya cuma 1. Berarti ingat konsep menentukan dimensi matriks itu adalah banyaknya baris dengan banyaknya kolom kali banyaknya kolom. Berarti matriks itu barisnya sebanyak 3, kolomnya sebanyak 1. Berarti entry-nya yang mana? Ini ya. Baris pertama kolom pertama itu entry-nya 2, baris kedua kolom pertama itu adalah 5, kemudian baris ketiga kolom pertama itu adalah 15. Nah, tentunya untuk memperoleh di sini total biaya pengadaan peralatan itu sama saja dengan matriks C ini dikali dengan matriks D. Berarti total biaya untuk cabang pertama itu adalah di sini memerlukan 7 unit handphone, berarti 7 dikali dengan ini ya, ini dalam juta, 2 juta, kemudian 8 untuk komputer itu harga per unitnya adalah 5 juta, dibutuhkan 8 unit di cabang pertama, berarti 8 kali 5 dan seterusnya. Ya, berarti total biaya itu ini, jadi total biaya ini ya, itu sama saja matriks C yang ordonya 3 kali 3 ini dikali dengan matriks D yang ordonya 3 kali 1. Berarti kita lihat tuh. Matriks C-nya berapa? Entry-nya 783. Jadi adalah 562. Di sini adalah 452. Kemudian matriks D-nya itu adalah 2, 5, 15. Ya. Nah, kalau kita lakukan secara operasi aljabar biasa, maka untuk menentukan biaya, total biaya peralatan untuk cabang pertama itu kita bisa peroleh dengan 7 dikali dengan 2 juta, ditambah dengan 8 kali 5 juta,
ditambah dengan 3 kali 15 juta. Ya, nah, ini sama saja memberikan, kalau kita lihat secara lebih mendalam, bahwa ini sama saja kita mengalihkan setiap baris, ya. Jadi kita mengalihkan setiap baris pada matriks C itu dikalikan dengan entry-entry pada kolom yang berusaha. Jadi entry pada baris pertama pada matriks C itu dikalikan dengan entry pada kolom pertama pada matriks D, ya. Artinya berarti kita akan dapatkan bahwa di sini itu sama saja 7 dikali dengan 2, ya. 7 kali 2 ditambah dengan 8 kali 5 ditambah dengan 3 kali 15. 3 kali 15. Jadi kita mengalihkan baris pertama pada matriks C dengan kolom pertama pada pada matriks D. Nah, demikian pula juga dengan untuk mendapatkan entry pada baris kedua, ya. Jadi sama saja. Jadi untuk mendapatkan yang entry berikutnya itu sama saja. Berarti baris kali kolom. Berarti di sini adalah kita dapat yang ini, ya. Ini kita kalikan dengan kolom. Berarti kita peroleh berapa? Berarti 5 kali 2 ditambah dengan 6 kali 5 ditambah dengan 2 kali 15, ya. Nah, demikian pula dengan yang berikutnya. Jadi yang berikutnya itu yang ini, ya. Untuk entry berikutnya kita kalikan baris ketiga dengan kolomnya. Berarti kita peroleh berapa? Berarti di sini adalah 4 kali 2 ditambah dengan 5 kali 5 ditambah dengan 2 kali 15. Nah, dari sini kita lihat bahwa kita jumlahkan saja setiap entry-entrynya, berarti ini akan sama dengan, ya. Jadi ini adalah hasilnya 14 tambah 40, ya. Kita akan peroleh 2 kali 7 itu adalah 14 ditambah dengan 40 ditambah dengan 45, ya. Kemudian yang baris kedua itu 10 ditambah dengan 30 ditambah dengan berapa itu? Tambah dengan 30. Kemudian yang ketiga kita akan peroleh 8 ditambah dengan 25 tambah dengan 30. Berarti kita akan peroleh totalnya berapa? 14 tambah 40, 54 tambah 45 berarti 99. Kemudian 70. Kemudian di sini adalah kita peroleh 63. Ya, ini dalam juta. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat konsepnya secara mendalam, sebenarnya perkalian matriks itu adalah mengalihkan baris dengan kolom. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat lebih mendalam konsepnya, bahwa kalau kita perhatikan, ya, dimensi dari matriks C itu di sini adalah punya 3 baris, di sini punya 3 baris, dan dia punya 3 kolom. Nah, kalau kita lihat dimensi dari matriks D-nya itu adalah dia punya 3 baris, ya, dan dia punya 1 kolom. Nah, artinya apa? Nah, agar perkalian matriks itu terdefinisi, ya, jadi itu harus memenuhi syarat bahwa jumlah jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris, ya. Jadi syarat ini yang harus dipenuhi, bahwa jumlah kolom pada matriks yang pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, dan inilah yang akan menjadi dimensi dari yang menjadi dimensinya adalah ini, ya, baris kali kolom, ya. Jadi dia akan terdefinisi kalau jumlah baris pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, dan dimensinya itu adalah sisa yang tersisa, ya.
Jadi 3 kali 1. Seperti itu konsepnya. Oke. Saya kasih contoh lagi ya. Sebagai contoh, ya. Misalkan saya punya matriks A, ya. Misalkan saya punya matriks A itu adalah 2, 3, 5, 6. Kemudian matriks B itu adalah misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang tentukan AB jika ada ya. Matriks AB jika ada. Nah, sekarang sebelum kita mengoperasikan perkalian dua buah matriks, pertama yang harus kita tahu adalah kita harus selidiki dulu ordonya. Nah, di sini ordonya adalah 2 kali 2. Ada 2 baris, jumlahnya 2 baris dan 2 kolom. Sekarang kita lihat yang matriks B. Ordonya berapa? Matriks B itu adalah juga 2 kali 2. Nah, ingat, syarat perkalian matriks itu jumlah jumlah kolom, ini kan jumlah kolom, ya, itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Ternyata ini sama, maka otomatis perkalian ini terdefinisi. Artinya kalau dia terdefinisi berarti bisa dilakukan perkalian. Berarti ordo yang kita hasilkan adalah sisa ini. Berarti kan ordonya sisa yang ini. Berarti anggaplah ini berarti AB itu ordonya adalah 2 kali 2. Nah, berarti kita tinggal lakukan perkalian. 2, 3, 5, 6. Kemudian di sini adalah 1, 2, 3, 4. Ingat tadi konsepnya adalah baris kali kolom. Berarti jadinya adalah kita dapat berarti baris pertama dengan kolom pertama ini ya. Dengan ini. Oke. Baris dengan kolom kita untuk dapatkan entry yang baris pertama kolom pertama berarti kita dapat 2 kali 1 tambah 3 kali 3 berarti 11. Kemudian yang entry baris pertama kolom kedua berarti kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua. Berarti ini dengan ini ya. Baris kali kolom. Berarti kita akan peroleh di sini 2 kali 2, 4 tambah 3 kali 4 berarti 12 tambah 2, 12 tambah 4 berarti 18. Untuk baris yang kedua, untuk baris yang ini ya sama. Untuk mendapatkan entry pada baris kedua kolom pertama berarti kita mengalihkan baris pertama baris kedua pada kolom pertama ya. Berarti 5 kali 1 tambah 6 kali 3. 5 tambah 18 berarti 23. Nah, ini sama. Berarti entry pada baris kedua kolom kedua berarti baris kedua dikali dengan kolom kedua. Berarti 5 kali 2 ditambah dengan 6 kali 4. Berarti 10 tambah 24 berarti 34. Seperti itu. Jadi seperti ini konsep dari perkalian dua buah matriks. Jadi konsepnya adalah ingat, jadi dua buah matriks bisa dioperasikan secara perkalian jika memenuhi syarat bahwa jumlah kolom pada matriks yang pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Baru dia bisa didefinisikan. Kemudian prinsipnya untuk mendapatkan entry-entry setiap kolom dan baris dan kolom, kita kalikan antara baris dengan kolom. Ya. Nah sekarang kita masuk ke transpose matriks ya. Jadi kita lihat. Jadi transpose matriks itu pada dasarnya adalah merubah perubahan posisi entry-entry matriks ya. Seperti pada entry matriks baris pertama itu, misalkan entry matriks baris pertama pada matriks B itu akan menjadi entry kolom ke-1 ya pada matriks B transpose ya, seperti itu. Jadi prinsipnya adalah baris akan menjadi kolom ya. Nah, kemudian inilah yang menjadi aturan dari menentukan transpose satu matriks ya. Jadi kalau kita lihat ordonya misalkan matriks A itu adalah berordo M kali N, maka untuk memperoleh matriks transpose dari A itu dengan cara menukar entry baris menjadi entry kolom dan sebaliknya ya. Sehingga ordo matriksnya itu akan berubah menjadi N kali M ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi matriks, misalkan matriks A, ya, matriks A itu adalah ordonya M kali N, maka ini jadi matriks A transpose, maka ordonya itu akan menjadi N kali M, ya.
Jadi ada perubahan, jadi ini akan menjadi ordonya adalah N kali M. Jadi jumlah kolomnya akan menjadi jumlah baris dan sebaliknya jumlah barisnya akan menjadi jumlah kolom pada matriks transposnya. Jadi ini agak keliru ya. Ini harusnya adalah A transpos itu adalah ordonya adalah N kali M. Jadi ada pertukaran antara entry baris menjadi entry kolom. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh ini. Ya, misalkan saya punya matriks A, misalkan entry-entry-nya itu adalah 15, kemudian 5, kemudian 30, 25, ya. Maka otomatis untuk mencari matriks A transposnya itu adalah prinsipnya adalah menukar baris dengan kolom. Artinya apa? Berarti baris pertama ini, entry pada baris pertama itu akan menjadi kolom pertama pada matriks transposnya. Berarti jadinya apa? Berarti jadinya adalah entry-nya adalah 15 dengan 5. Sebaliknya, ya, demikian pula hanya pada baris kedua ini akan berubah menjadi entry pada kolom kedua ya, pada matriks transposnya. Berarti akan menjadi, kita akan dapat di sini entry-nya adalah 30 dan 25. Ya, seperti itu. Ya, saya kira demikian untuk operasi pada matriks. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang determinan matriks dan bagaimana mencari inverse matriks serta aplikasi matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.